Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Pagi hari adalah waktu yang sangat sempit untuk melakukan semua pekerjaan. Selain harus melakukan semua pekerjaan rumah tangga, kita juga di pagi hari harus membuat sarapan, kemudian membantu anak-anak untuk bersiap-siap ke sekolah. Bagi aku sendiri dan mungkin bagi semua ibu rumah tangga yang selalu menyukai rumahnya itu selalu rapi, keadaan rumah yang berantakan itu membuat pagi hari tidak produktif. Nah, untuk mengatasinya, biasanya di malam hari aku melakukan aktivitas beres-beres ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan pagi harinya mau berangkat kemana aja. Nah, ini malam hari kebetulan ada tamu di rumah aku. Nah, setelah tamu-tamu pulang, aku bereskan semua piring-piringnya. Dan ini merupakan rutinitas aku di malam hari agar pagi hari itu lebih produktif. Kita tidak membutuhkan waktu yang banyak sebenarnya untuk beres-beres di malam hari. Kita hanya butuh 30 menit sampai 1 jam saja untuk membuat rumah rapi. Karena di malam hari biasanya kan anak-anak pada istirahat, jadi tidak terlalu banyak gangguan. Kita lebih fokus untuk melakukan pekerjaan beres-beres rumah. Dan ini adalah tips aku ketika pagi hari kita mau berangkat atau kita mau punya acara. Jadi di malam hari aku biasanya membereskan seluruh rumah, baik itu di bagian depan, kemudian di bagian tengah maupun di bagian dapur, supaya pagi hari itu walaupun kita tinggalkan rumah dalam keadaan bersih. Aktivitas bersih-bersih di malam hari juga bisa teman-teman ibu rumah tangga lakukan ketika kita menjadi seorang ibu rumah tangga tapi juga bekerja di luar, entah itu sebagai wanita karir ataupun misalkan kita bekerja di luar ya. Jadi walaupun kita bekerja di luar tapi kita bisa menjalankan tugas kita sebagai istri atau sebagai ibu rumah tangga yang bisa mengurus rumah, mengurus suami dan juga mengurus anak. Jadi kita gantikan pekerjaannya itu di malam hari ya. Kalau ini dilakukan setiap malam sehingga menjadi rutinitas, maka tidak akan ada lagi mengeluh badan kita itu capek karena sudah terbiasa. Malahan kalau berdasarkan pengalaman aku, ketika kita menggerakkan badan sebelum tidur, kita itu akan mendapatkan tidur yang benar-benar pules ya teman-teman. Badan kita kan capek, setelah capek pastinya pengen istirahat total, sehingga kita mendapatkan tidur yang benar-benar maksimal. Pagi hari itu terasa lebih segar. Nah, kemudian melakukan aktivitas bersih-bersih malam hari juga bisa dilakukan oleh orang-orang yang sulit melakukan tidur di malam hari. Biasanya kan ada ya teman-teman, orang-orang itu kebiasaannya tidur malam. Katanya sulit memejamkan mata kalau misalkan masih sore. Jadi ini bisa jadi sebuah alternatif atau terapi ya, agar badan kita itu lemes ataupun merasa capek. Kalau capek biasanya kita itu ngantuk. Jadi kalau habis makan malam, usahakan kita gerak-gerakin dulu badan sehingga makanan yang tadi kita makan itu jadi energi, gak jadi lemak gitu ya teman-teman. Nah habis itu kita tidur. Setelah bagian rumah depan itu udah selesai, aku bersihkan. Kemudian aku beralih ke dapur. Nah, kalau bersih-bersih dapur ini memang setiap malam ya. Aku itu jarang sekali membiarkan dapur di malam hari dalam keadaan kotor. Jadi kalau dapur malam hari kotor, biasanya bakalan mengundang hewan-hewan atau makhluk-makhluk lain datang ke rumah kita. Karena mereka itu pasti menyantap makanan sisa ya. Nah, kita kan nggak mau rumah kita dipenuhi dengan hewan-hewan atau makhluk-makhluk lain. Makanya sebelum tidur usahakan semuanya bersih. Nah, kebetulan karena tadi ada tamu, jadi cucian malam ini cukup banyak.
Tapi alhamdulillah bisa selesai tepat waktu. Setelah itu jangan lupa juga ya bagian dapur setelah masak kita harus bersihkan supaya lemak-lemaknya ataupun cipratan-cipratan minyaknya dan masakan tidak mengundang semut-semut atau kecoa datang ke dapur kita. Nah, alhamdulillah kalau keadaan dapur udah bersih seperti ini, kita pun akan tidur dengan nyenyak. Nah, kebiasaan buang sampah di malam hari juga itu harus ya teman-teman. Supaya dapur kita itu pas pagi hari tidak ada bau-baunya. Nah, alhamdulillah ini sudah pagi hari. Nah, kalau kegiatan aku di pagi hari itu lebih santai, biasanya ngaji dulu sebentar, diusahain ya kalau subuh karena siang hari itu bener-bener padat jadwalnya. Setelah itu langsung berangkat ke dapur. Nah, di dapur yang aku lakukan di pagi hari biasanya ngeberesin piring-piring yang tadi malam, supaya nanti pas ketika ada piring kotor, tempat yang biasa aku gunakan untuk meniriskan piring habis cucian itu udah bersih ya. Nah, ini aku masukin semuanya, aku tata. Kalau misalkan dimasukkan ke dalam rak, aku masukkan ke dalam rak. Nah, kalau aku simpan di sini juga disimpan di sini. Setelah itu yang aku lakukan lagi adalah mencuci baju. Jadi cuci bajunya kan di mesin cuci ya teman-teman. Jadi membutuhkan waktu yang lama. Nah, jadi selagi kita masak, selagi nyuci juga. Nah, kalau urusan nyuci itu bukan perkara yang susah ya, zaman sekarang udah ada mesin cuci. Jadi tinggal masukin aja. Nanti setelah semuanya beres, sarapan udah beres, baru ngejemur. Nah, setelah ngejemur baru kita mau berangkat kemana aja kan udah bebas ya. Nah, selanjutnya aku bikin sarapan juga. Karena kita mau berangkat, sarapannya itu nggak terlalu banyak. Anak-anak biasanya kalau mau renang suka mau beli makanan di jalan gitu ya. Nah, ini aku siapin sarapan ala kadarnya aja untuk suami dan juga anak aku yang bungsu karena dia nggak diajak. Kalau misalkan dia diajak biasanya agak sedikit rewel. Jadi hari ini tuh anak aku yang nomor 5 ada acara renang di sekolahnya. Acara itu sebulan sekali dilakukan, jadi harus ada pendampingan dari orang tua karena memang anak aku kan baru kelas 1 SD. Nah, sebelum berangkat aku usahain jemur dulu baju, walaupun sekarang itu cuaca tidak menentu ya teman-teman, kadang hujan, kadang juga panas. Makanya aku ngejemur di sini aja. Kalau misalkan cuacanya lagi terang, biasanya aku ikut ngejemur di depan rumah di tanah kosong itu ya, supaya jemurannya cepet kering. Karena kalau sehari aja nggak kering, jemuran ini bakalan numpuk dan lama-kelamaan bakalan bau juga ya. Nah, teman-teman juga bisa kalau misalkan di musim hujan ini, aku punya tips kalau misalkan teman-teman pengen cepet kering, ngejemur di ruangan tapi bisa kering. Nah, teman-teman bisa kasih kipas angin ke baju-baju ini. Baju kita kalau misalkan dicuci di mesin cuci kan sudah dikeringkan, tidak terlalu basah kuyup gitu ya. Jadi untuk yang tipis-tipis diangin-anginkan sedikit aja itu sudah bisa kering dan bisa disetrika. Nah, biasanya di pagi hari itu waktu yang sangat mepet banget ya, waktu yang sangat sempit. Setelah ngejemur, aku mandiin anak aku yang nomor bungsu, yang nomor 9. Karena anak-anak yang nomor 4 sama nomor 5 kan yang ada di rumah itu udah bisa mandi sendiri. Biasanya mereka udah mandiri kalau urusan mandi, asalkan baju sekolahnya itu udah disediain, mereka juga pakai baju sendiri. Nah, kalau misalkan urusan ngerapih-rapihin baru nanti pas mau berangkat aku rapih-rapihin. Nah, alhamdulillah pekerjaan rumahnya udah selesai ya teman-teman. Ini cuacanya agak sedikit mendung, tapi mudah-mudahan cerah. Nah, alhamdulillah ternyata dari WhatsApp grup sekolah
yang tadinya itu bimbang antara berangkat sama enggak karena cuaca udah tidak menentu. Nah akhirnya diputuskan untuk berangkat juga renang. Anak-anak itu sebenarnya pada seneng kalau misalkan ada pelajaran renang seperti ini. Nah ini kita pulang pergi naik angkot ya teman-teman. Nah kalau waktu renangnya nggak aku video, tadi tuh lupa mau bikin video pas berenangnya. Ini pas pulangnya aja. Yang asalnya jadwal berenang di sekolah itu hari Kamis, olahraganya itu hari Kamis ya teman-teman. Karena waktu pas hari Kamis itu hujannya gede banget dari pagi sampai siang gak berhenti-berhenti. Makanya ini dialihkan ke hari Jumat. Nah kalau hari Jumat itu waktunya agak sedikit mepet karena kita juga harus segera pulang. Kita juga harus mempersiapkan suami mau berangkat Jumatan. Nah ini dia teman-teman, aku sedikit memperlihatkan keadaan di kota kecil aku, Pelabuhan Ratu. Ini merupakan alun-alun Pelabuhan Ratu dan juga halaman Masjid Agung Pelabuhan Ratu. Alhamdulillah ini aku udah sampai rumah. Aku langsung mempersiapkan untuk suami berangkat Jumatan. Aku siapin seperti biasa sarungnya, bajunya, pokoknya semua perlengkapan untuk sholat Jumat. Alhamdulillah ya teman-teman, walaupun suami kita bisa melakukannya, tapi karena kita pengen dapat pahala, kita harus melakukannya. Dan menurut aku hal yang seperti itu nggak membuat suami kita manja ataupun kita yang manjain suami kayak gitu ya. Nah alhamdulillah kita akan mendapatkan kepuasan tersendiri dan suami juga akan merasa sangat bahagia sekali kalau misalkan kita persiapkan kebutuhan mereka itu sebelum berangkat. Dan ini pun gak susah menurut aku kalau kita lakukan dengan ikhlas. Kita tinggal siapin sarungnya, siapin bajunya, siapin sorbannya, kemudian kita pastikan bajunya itu bersih, kemudian wangi juga. Nah insya Allah kita pun akan mendapatkan ridho dari suami. Dan insya Allah ridhonya suami itu ridhonya Allah ya teman-teman. Nah kalau urusan masak, biasanya aku itu masak di pagi hari untuk sarapan. Siang hari kalau misalkan kita mau makan sesuatu, kita tinggal bikin aja. Nah untuk malam hari kebanyakan suami bawa dari luar. Jadi untuk masak biasanya tidak terlalu yang gimana-gimana, pokoknya apa adanya aja. Karena pekerjaan bersih-bersih rumah itu sudah aku lakukan di malam hari, jadi siang hari itu lebih banyak waktu untuk keluarga. Ini juga setelah suami berangkat Jumatan, aku ngurusin anak-anak dulu. Biasa kalau misalkan hari Kamis, hari Jumat, atau hari Senin itu adalah waktu yang baik untuk memotong kuku ya teman-teman. Nah aku pilih hari Jumat, kebetulan kukunya anak-anak juga udah pada panjang. Kemudian kalau anak dua yang sekolah itu, mereka kalau hari Jumat biasanya diperiksa kuku teman-teman. Jadi mereka itu rutin setiap hari Jumat, walaupun kukunya masih pendek, baru tumbuh dikit aja udah dipotongin. Alhamdulillah walaupun kita punya anak banyak masih kecil-kecil, tapi kalau bisa membagi-bagi waktu dan terutamanya bisa melawan rasa malas, jangan ada alasan apapun, kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan pada waktu itu juga, jangan sampai menunda-nunda. Nah insya Allah semuanya akan berjalan lancar dan juga teratur ya teman-teman. Nah kalau kegiatan aku di siang hari, kalau nggak masak biasanya aku ngedit video ya teman-teman. Setelah aku sekarang jadi konten kreator, kebanyakan sih bikin video kemudian ngedit video juga. Kalau sore hari ini ada anak-anak tetangga yang ngaji, jadi ngaji di rumah aku itu ada 2 kali, sore hari sama maghrib.
Nah, alhamdulillah teman-teman, itulah kegiatan aku dari malam sampai sore hari. Terima kasih teman-teman yang sudah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Orang ikhlas rezekinya deras, orang tulus rezekinya tak terputus. Semoga teman-teman yang nonton video aku rezekinya deras dan tak terputus. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.